Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter kali ini membacakan 5 cuitan berturut-turut yang terkait dengan topik laporan keuangan Bank Indonesia. Jadi baru saja beberapa hari yang lalu Bank Indonesia mempublikasi laporan keuangan tahunannya ya. Laporan keuangan tahunan itu sudah diselesaikannya pada akhir Maret, diserahkan kepada BPK untuk diaudit, dan belum lama ini hasil auditnya diserahkan kembali oleh BPK, tapi kepada DPR ya, karena DPR lah stakeholdernya, mewakili negara ya, untuk minta menerima pertanggungjawaban Bank Indonesia. Dikirim ke DPR, kemudian juga ke Bank Indonesia sendiri, dan tembusannya kepada pemerintah. Nah, cuitan pertama ini saya olah dari laporan keuangan tersebut, tapi saya olah dari laporan keuangan bertahun-tahun ya, bukan hanya yang laporan keuangan 2024 saja. Saya olah sampai dari tahun 2010 ya. Jadi berapa tahun itu? Kurang lebih 15 tahun ya, laporan keuangannya 14 tahun. Nah, itu di dalam laporan keuangan Bank Indonesia itu ada laporan surplus defisit Bank Indonesia. Jadi karena Bank Indonesia melaksanakan tugasnya sebagai otoritas kebijakan moneter, melakukan kebijakan moneter. Ingat, kebijakan moneter itu bisa operasi pasar, bisa mengedarkan uang, dan lain sebagainya. Ya, itu mengeluarkan biaya. Jadi kan ada beban namanya. Biaya lah, tapi beban disebutnya. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Indonesia juga memperoleh penghasilan. Dari mana penghasilannya? Dalam proses moneter itu kan Bank Indonesia misal menyerap surat berharga negara, surat utang pemerintah, kan Bank Indonesia dapat bunga. Juga Bank Indonesia menjadi pemain bandar lah tanda petik dalam transaksi valuta asing. Nah, Bank Indonesia kan memiliki spread. Jadi kalau bank yang berhubungan dengan Bank Indonesia, bank ya. Kalau kita sebagai individu atau perusahaan itu kalau membeli atau menjual valuta asing, dolar misalnya, itu kepada bank. Kalau bank kepada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia memiliki 2 kurs itu. Kurs jual, jadi kalau pihak bank membeli ke dia namanya disebut kurs jual. Nah, kalau dia membeli dari bank, nah, itu namanya kurs beli dari dia. Ada spreadnya. Kalau sekarang ini kira-kira 150 rupiah ya, atau 200 ya, 150 yang paling umum. Nah, berarti kan kalau tiap hari, tiap waktu dia melakukan jual beli, bisa dapat keuntungan atau kerugian, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau setahun itu umumnya jadi penghasilan, karena kan spread. Terlepas dari melemah menguat, kan Bank Indonesia tetap dapat spread ya, dapat selisih gitu loh. Nah, maka Bank Indonesia memperoleh penghasilan dari bunga, memperoleh penghasilan dari selisih kurs transaksi. 2 ini yang paling besar. Lalu ada beberapa penghasilan lain dari soal dia sebagai pengelola sistem pembayaran, juga dari dia mengelola likuiditas perbankan dan seterusnya. Tapi itu tidak besar. Yang utama 2 ini. Nah, total ada penghasilan. Nah, penghasilan di tahun 2024 berarti setahun ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu sebesar 228,67 triliun. Pada waktu yang sama beban biaya yang dikeluarkan 161,32 triliun. Berarti selisihnya itu surplus kan, karena lebih banyak penghasilan daripada bebannya. Surplusnya 67,35 triliun sebelum pajak ya, karena Bank Indonesia juga kena pajak penghasilan dengan tarif khusus ya, biasanya ditetapkan bersama. Saat ini kurang lebih tarifnya 22,5%, cukup tinggi ya, nanti 22,5% dari 67,3 triliun ini pajak. Nah, di tweetan saya gambarkan grafik itu 1 tahun ya, 2024. Jadi saya ulangi, penghasilan 228,67, biaya 161,32, maka selisihnya merupakan surplus 67,35 triliun. Di grafik saya gambar dari 2010. Nah, ini merupakan surplus yang terbesar selama 9 tahun terakhir.
lebih kecil, yang lebih besar, lebih kecil dari 2015. Jadi 2015 sejauh ini adalah surplus tertinggi. Nah, surplus kedua tertinggi adalah tahun 2024 nih. Tapi kalau 9 tahun terakhir ini surplus terbesar. Menarik ya. Sementara opini publiknya 2024 ini kan ekonomi melemah, lebih lesu, daya beli, tetapi Bank Indonesia tanda petik memiliki laba lebih besar. Itu cuitan pertama. Cuitan kedua itu tadi kan grafik yang di sebelumnya tadi adalah surplus sebelum pajak. Nah, setelah dibuat pajak saya gambar lagi grafiknya. Jadi yang tadi 67,35 triliun dikurangi pajak kurang lebih 22,5%, maka surplus Bank Indonesia setelah pajak sebesar 52,19 triliun. Nah, saya gambar dari 2010 ya. Ini juga sama tadi, setelah pajak pun otomatis merupakan yang tertinggi selama 9 tahun terakhir dan hanya kalah dari tahun 2015. Itu gambarnya seperti itu ya. Cuitan ketiga, nah tadi dari penghasilan itu ada beberapa komponen. Nah, salah satu yang besar, dua yang besar ya, adalah tadi saya sudah katakan pendapatan bunga. Nah, dari mana pendapatan bunga Bank Indonesia ini? Terutama sekali karena Bank Indonesia memiliki surat berharga negara, SBN. Jadi baik itu dapat dari pasar perdana maupun di pasar sekunder, dan saat ini Bank Indonesia memiliki surat berharga negara yang sangat besar, kan dapat bunga. Itu contoh pendapatan bunga. Sebenarnya dia juga kalau dia memberikan kredit likuiditas kepada bank, dia dapat bunga juga. Tapi belakangan ini yang paling besar adalah dari SBN. Nah, pada saat yang bersamaan kan dia juga bayar bunga. Dari mana dia bayar bunga? Nah, Bank Indonesia belakangan ini menerbitkan surat utang, namanya SRPI salah satunya. Kan bayar bunga dia, ada SRPI itu. Nah, juga kalau pihak bank melakukan penempatan di Bank Indonesia, dia juga bayar bunga. Pemerintah kan juga memiliki arus kas yang sebagiannya ditaruh berupa giro di Bank Indonesia, atau bahkan giro terutama, itu juga ada bunga. Mau berapa persen pun kan ada nilainya, karena dari ratusan triliun kan sekian persen pun atau sekecil pun tetap aja keluarnya triliun kan. Nah, itu dibandingkan. Nah, pada tahun 2024 ini seluruh pendapatan bunga itu 91,53 triliun. Itu pendapatan tertinggi sepanjang masa ya, karena Bank Indonesia punya banyak sekali SBN. Tetapi pada saat yang bersamaan Bank Indonesia itu juga membayar bunga 73,33 triliun. Juga pembayaran bunga tertinggi, karena tadi konteksnya surat utang Bank Indonesia sedang banyak-banyaknya ini. Nah, bagaimanapun kan terjadi surplus, dalam arti lebih banyak dapat bunga dibandingkan bayar bunga. Keseluruhan ini bagian dari penghasilan ya, yang dicatat di penghasilan otomatis adalah pendapatan bunga penghasilan. Kalau beban dimasukkan di beban. Saya olah untuk menyandingkan antara pendapatan dengan beban. Itu masih surplus 18,20 triliun. Betul pendapatan bunga naik, tapi kalau dilihat grafik selama 3 tahun terakhir ini surplus pendapatan bunganya menurun ya. Nah, sebabnya sudah jelas, karena Bank Indonesia cukup banyak menerbitkan surat utang yang berbunga cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari SBN. Itu dulu catatannya. Nah, sebetulnya ada yang mirip ini tapi tidak saya olah. Yang syariah tidak disebut pendapatan bunga, pendapatan transaksi syariah. Beban bunganya pun yang mirip, itu beban imbalan syariah ya. Jadi ada, harusnya ditambahkan memang, tapi ini saya karena nggak enak kalau ditambahkan dianggap bunga, nanti ada pihak-pihak yang nggak suka syariah kan tidak disebut bunga. Tapi karena itu di neraca Bank Indonesia dipisahkan. Ini khusus yang bunga konvensional. Syariah kira-kira 1/10-nya ya 1/10 atau 15%-nya. Nah, itu cuitan yang ketiga ya. Jadi salah satu sumber pendapatan Bank Indonesia adalah dari pendapatan bunga. Secara nominal dia paling besar, tapi secara neto dia terbesar kedua, karena dia harus bayar bunga juga. Nah, yang keempat cuitannya khusus selisih transaksi. Selisih transaksi ini langsung neto, karena tidak dikeluar di beban, hanya ada di penghasilan. Saya ulangi ya, sepanjang tahun, tiap hari, sehari bisa beberapa kali, Bank Indonesia melakukan transaksi terkait kurs transaksi falas, ya.
baik itu pinjam meminjam ataupun tukar menukar dengan bank ataupun operasi. Jadi Bank Indonesia mempengaruhi kurs itu kan dengan cara menjual dolar. Intinya itu. Nah, hasil netonya itu ternyata sepanjang tahun 2024 ini 54,57 triliun. Betul ya, kalah dari 93 triliun tapi kalau dengan netonya kan besaran ini. Netonya tadi hanya 18 triliun. Karena ini sudah input biaya di selisih kurs kan langsung nih. Nah, jadi kalau pemirsa mau tahu sumber utama penghasilan Bank Indonesia ini ya, selain bunga ya. Jadi transaksi falas dengan bunga. Nah, kalau kita lihat menarik ini ya, ini termasuk tinggi. Dan kalau lihat gambar itu pernah tinggi 2015, 2014, 2018. Nah, nanti kalau kita dalami, ternyata memang tahun-tahun di mana kurs rupiah volatil, bukan lemah atau kuat ya, tapi volatil, bergejolak, harian, mingguan. Itu Bank Indonesia cenderung memiliki surplus yang lebih besar. Ya, masuk akal ya, sebagai bandar jual beli kan. Jadi kalau misalnya 16.000 itu kan lemah umpamanya, tapi datar aja sepanjang tahun, ini kecil hasilnya. Tapi kalau fluktuasi dan 2024 salah satu yang cukup volatil itu besar. Nanti 2025 yang berjalan ini sangat mungkin lebih dari ini. Itu berarti 2 ya sumber penghasilannya. Nah, sebenarnya beban banyak, tapi saya pilih salah satu beban kebetulan di cuitan. Itu di antara ada beban, kalau beban tadi transaksi falas, beban bunga itu masuk dalam beban kebijakan moneter ya. Jadi dia mengelola kebijakan moneter, menimbulkan beban, menimbulkan penghasilan. Tapi ada beban yang tidak terkait itu, ya operasional lah gampangannya kan ada kantor, bayar listrik, bayar ATK, dan yang paling banyak adalah bayar gaji pegawai, remunerasinya termasuk fasilitasnya ya. Bank Indonesia itu punya pegawai 5.257 orang. Kantor cabang, kantor perwakilannya di mana-mana, ada di luar negeri juga, di 5 negara kalau saya tidak salah. Nah, di total semua SDM-nya itu 5.257 triliun. Nah, kemudian juga Bank Indonesia yang seperti pernah diributkan punya CSR. Nah, beban lainnya CSR masuk dalam beban umum dan lainnya ini. Nah, nilainya 18,10 triliun tahun 2024 ini. Nah, itu gambar birunya itu. Nah, kelihatan naik kan, naik terus ya, wajar naik terus karena memang secara umum memang mengalami kenaikan remunerasi ya dan biaya. Nah, di antara 18,10 triliun itu ada yang khusus SDM, organisasi dan logistik. Jadi berarti ini gaji-gaji, fasilitas-fasilitas, rapat, perjalanan dinas itu 16,21 triliun. Nah, yang sekitar 2 triliunnya ya CSR dan lain-lain. Coba dilihat. Pegawainya 5.257. Kalau 16,21 triliun itu saya bagi dengan 5.257, dapatnya 3,08 miliar setahun atau 257 juta per bulan. Saya kira ini adalah lembaga di negara, mau kementerian lembaga atau seperti Bank Indonesia ini, dan beberapa termasuk OJK juga dan lain, ini saya kira Bank Indonesia ini yang tertinggi ya, 257 juta per bulan per orang ya, gaji ya, perjalanan ya, rapat dan sebagainya. Bahwa di sana cuma pegawai rendahan ataupun Gubernur Bank Indonesia di rata-rata. Itu informasi dari cuitan saya. Mudah-mudahan kita semua pemirsa perlahan-lahan mencoba mengikuti laporan keuangan Bank Indonesia karena ini yang termasuk jarang diberitakan. Silakan cek media massa juga, laporan keuangan tahunan Bank Indonesia ini tidak ramai seperti berita APBN. Mestinya ini sangat-sangat penting buat suatu negara. Beda kan dengan The Fed selalu menjadi berita. Bank Indonesia kurang mendapat perhatian publik.